Veda libas anak didik Rossi? Bukan clickbait, tapi fakta yang bikin pelipis tim Eropa kedut-kedut. Mata dunia balap langsung melotot saat bocah ajaib asal Indonesia, Veda Ega Pratama, bikin kejutan 3 kali berturut-turut dengan mengasapi rider dari akademi milik legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi. Apa ini cuma kebetulan? Atau emang Veda udah waktunya jadi teror dunia racing Eropa? Para pembalap binaan VR46 yang biasa tampil elegan, kali ini tampak seperti kehilangan arah kompas. Dalam 3 balapan berbeda, Veda tidak hanya menang, tapi berhasil membuat lawannya terlihat seperti pembalap simulator kelas warnet jam 2 pagi. Netizen pun heboh. Ini anak makan bensin apa minyak zaitun? Kok bisa selincah itu? Banyak yang awalnya meremehkan, tapi setelah Veda 3 kali bikin malu anak didik Rossi, publik pun mulai bertanya-tanya. Apakah dominasi Eropa akan tamat di tangan bocah dari Gunung Kidul ini? Bahkan emak-emak penjual cilok di Tadok bilang, kalau anak saya sehebat Veda, udah saya kontrakin sama tim Eropa sekalian. Jangan lupa, ini baru awal cepas. Yang lucu, setelah balapan, rider VR46 langsung masuk padok dan pas ditanya wartawan, cuma jawab, no comment sambil nunduk kayak baru habis dimarahi guru BP. Ya gimana, kalau kena overtake dengan gaya slalom plus bonus lambaian tangan, pasti bikin dada sesek kayak kehabisan kuota. Race kedua jadi panggung pembuktian kalau kemenangan pertama bukan sekadar hoki atau kebetulan doang. Di sirkuit yang lebih teknikal, Veda justru makin menggila. Dengan strategi matang kayak anak kos ngatur uang bulanan, dia menunggu momen yang pas buat ngebut dan ninggalin lawan. Tikungan demi tikungan dilibas dengan gaya khas Asian Talent Cup, bersih, cepat, dan menohok. Salah satu momen viral adalah saat Veda overtake rider VR46 di tikungan hairpin dengan posisi motor miring hampir 60 derajat. Netizen yang nonton sampai nyangka itu footage MotoGP, padahal ini masih junior GP. Bahkan di TikTok, video itu dijadiin meme dengan caption, "Ketika kamu disalip mantan pas lagi move on." Ada juga yang bilang, Veda nyetirnya pakai setting cheat kali ya. Tapi yang bikin lebih seru, usai race, rider VR46 menolak wawancara. Entah karena kecewa, malu, atau lagi nyari sinyal, yang pasti wajahnya lebih murung dari kucing kehujanan. Veda masih senyum-senyum sambil minum teh hangat. Setelah 3 kekalahan telak dari Veda, publik menanti reaksi resmi dari VR46 Academy. Tapi yang datang malah keheningan yang bikin bulu kuduk netizen berdiri. Di akun media sosial VR46, tidak ada satupun unggahan atau ucapan selamat yang menyinggung performa luar biasa Veda. Bahkan saat banyak fans menyebut nama Veda di kolom komentar, pihak VR46 malah sibuk posting foto-foto riding santai sambil senyum kayak nggak terjadi apa-apa. Netizen pun rame-rame berkomentar, ini senyum apa tahan malu? Atau apa mereka nunggu Veda kirim parcel dulu baru diakui? Beberapa fans Indonesia sampai bikin meme. Gambar pembalap VR46 dengan tulisan, disalip 3 kali tapi masih denial. Lucunya, salah satu insider bocorin kalau ada briefing tertutup internal VR46 yang menyebut, waspada rider Asia, mereka makin ganas. Artinya apa? Veda udah masuk radar mereka, cuma mungkin gengsi aja buat ngaku. Karena ya kalau selama ini mereka merasa jadi acuan dunia, terus tiba-tiba disalip rider muda dari tim Asia, siapa juga yang nggak kepanasan? Ini ibarat anak kos yang biasa masak Indomie rebus, tiba-tiba dikalahin masakan nasi goreng buatan tetangga yang pakai cabai rawit level 100. Ya jelas kaget dong. Kalau masih ada yang bilang kemenangan Veda cuma hoki, mungkin belum lihat data lengkapnya. Dari sektor lap time, Veda konsisten lebih cepat 0,2 hingga 0,5 detik per lap dibanding rider VR46. Bahkan di kondisi hujan, Veda malah lebih agresif dan presisi. Posisi startnya juga bukan dari depan, tapi dia tetap berhasil tembus podium. Ini bukan sekedar performa ajaib, tapi bukti konsistensi dan insting balap tingkat tinggi. Bahkan analis balap dari Eropa menyebutkan, pembalap ini seperti sudah punya algoritma tikungan di kepalanya. Salah satu statistik paling mencolok adalah jumlah overtake sukses Veda terhadap pembalap VR46 di 3 balapan terakhir. Total 6 kali, dengan 4 diantaranya terjadi di tikungan sempit. Netizen pun bilang, Veda kayak punya remote buat nyalip lawan, tinggal klik next langsung lewat. Komparasi ini makin mengguncangkan saat kita tahu beberapa rider VR46 saat ini bahkan sedang disiapkan untuk promosi ke Moto2. Artinya, Veda udah satu level dengan mereka, bahkan bisa dibilang lebih siap.
Dan kalau ini terus berlanjut, bisa-bisa VR46 harus upgrade sistem radar mereka biar bisa tangkep kecepatan Veda, jangan pakai sinyal 3G terus. Di balik layar pedok, mulai banyak suara-suara menarik dari kru dan mekanik tim-tim Eropa. Salah satu teknisi dari tim Spanyol mengaku, kami kira dia masih butuh waktu adaptasi. Ternyata kami yang harus belajar ulang setup motor. Bahkan ada pembalap Eropa yang mengeluh karena setiap kali Veda muncul di belakang, tekanan mentalnya langsung naik, seperti pas nungguin hasil UTBK. Komentar lain datang dari seorang pelatih senior. Dia kecil, tapi agresif. Lincah seperti kucing, tapi bisa gigit kayak harimau. Wow, kombinasi menakutkan. Veda berhasil bikin banyak rider senior merasa tidak nyaman bukan karena dia kasar, tapi karena gaya balapnya unpredictable dan penuh keberanian. Bahkan ada desas-desus kalau beberapa rider VR46 meminta timnya untuk menyusun ulang strategi hanya untuk menghadapi rider Asia. Padahal biasanya strategi itu disiapkan buat rival dari Eropa atau Amerika Latin. Ini artinya Veda bukan cuma bikin geger di lintasan, tapi juga di meja meeting tim lawan. Sampai-sampai ada meme yang viral. Briefing lawan Veda sama dengan 2 jam, briefing lawan lain sama dengan 15 menit. Wajar sih, soalnya kalau salah sedikit, bisa kena tikung di tikungan terakhir kayak di tikung mantan pas sayang-sayangnya. Tak cuma fans, para analis Moto3 mulai angkat bicara. Seorang komentator senior dari Italia menyebut Veda sebagai kartu liar dari timur yang akan mengubah arah sejarah balap dunia. Ia juga bilang bahwa VR46 selama ini terlalu nyaman dengan dominasi internal, hingga lupa kalau dunia luar, khususnya Asia Tenggara, sedang membangun bibit unggul. Bahkan dalam siaran langsung, komentator Jerman sempat menyebut, kalau VR46 tak hati-hati, rider seperti Veda bisa jadi virus disruptif yang menggoyang pondasi. Wah, kalau udah disebut virus disruptif, berarti ini lebih gawat dari update WhatsApp. Yang bikin lucu, beberapa pengamat malah bercanda. Kalau Veda balap terus begini, Rossi sendiri harus turun gunung pakai motor lama buat ngerem bocah ini. Analisis mereka menunjukkan kecepatan dan konsistensi Veda sekelas Moto3, sementara dia masih junior. Ini membuat banyak tim di pedok Moto3 mulai mengarahkan radar ke arah Asia. Bahkan muncul wacana agar rider seperti Veda mendapat wildcard lebih cepat agar bisa menguji performa langsung di kelas dunia. Wah, kalau begini, bisa-bisa Gresini atau Leopard harus cepat booking sebelum keburu direbut mantan tim Rossi. Eits! Setelah 3 kali dilibas tanpa ampun, VR46 berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan menurunkan rider baru yang lebih siap menghadapi gaya balap Veda? Atau akan tetap bersikukuh dengan strategi lama sambil berharap Veda tersandung? Publik tentu berharap akan ada semacam balas dendam elegan dari VR46, tapi sejauh ini tak ada tanda-tanda pembalasan kecuali muka masam dan briefing tertutup. Rumornya, mereka sedang menggodok rencana khusus hanya untuk menghadapi rider Asia. Bahkan ada yang bilang, VR46 bakal turunkan rider senior di ajang tertentu cuma buat balas dendam. Waduh, apa iya segitunya? Tapi lucunya, netizen malah berseloroh. Kalau mau balas, suruh Rossi comeback aja sekalian bawa motor 2 tak. Yang jelas, tekanan ini bukan hanya soal kalah di lintasan, tapi juga kehilangan gengsi. Dan kalau mereka terus menghindar tanpa menghadapi Veda langsung, publik mungkin akan menganggap VR46 sebagai akademi yang terlalu nyaman di zona aman. Veda sudah menantang. Tinggal VR46 berani atau tidak. Kalau mereka tetap diam, ya mungkin mereka nunggu Veda kirim undangan ke pernikahan dulu biar mau datang. Yang terjadi bukan cuma Veda menang 3 kali dari pembalap VR46. Ini lebih besar dari sekedar statistik atau piala. Ini adalah sinyal keras bahwa era dominasi Eropa sedang menghadapi ujian serius dari rider Asia Tenggara. Veda bukan hanya membawa motor, dia membawa harapan satu bangsa. Setiap tikungan yang dia libas, setiap overtake yang dia lakukan, adalah bukti bahwa talenta bisa datang dari mana saja, bahkan dari desa kecil di Indonesia. Publik balap pun kini tak bisa lagi menutup mata. Veda telah menyentuh level performa yang membuat padok berguncang. Kini yang tersisa adalah satu pertanyaan besar. Akankah dia terus meledak hingga promosi ke Moto3? Atau justru tim besar segera datang mengetuk pintunya lebih cepat? Yang pasti, satu hal yang jelas, dunia balap tak akan sama lagi setelah kehadiran bocah ini. Dan buat kamu yang bangga lihat Veda libas anak didik Rossi 3 kali tanpa ampun, jangan lupa pencet tombol like, tinggalkan komentar semangat buat Veda, dan subscribe channel ini biar kamu jadi saksi babak selanjutnya dari rivalitas Asia versus Eropa. Ingat, jangan jadi penonton doang kayak mantan yang cuma ngintip story. Yuk, dukung penuh rider kebanggaan kita.